أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma innana as'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, mari jamaah sekalian kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, tema pengajian kita malam hari ini akan membahas tentang sedekah tanpa harta. Sedekah itu tidak mesti menggunakan harta atau uang. Di sana ada beberapa bentuk sedekah yang tidak menggunakan harta atau uang. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga oleh Imam Muslim, dan hadis ini dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Hadis Arba'in An-Nawawi, hadis yang ke nomor 26, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun kulla yaumin tatlu'u fihi syams. Setiap persendian manusia wajib bersedekah pada setiap hari di mana matahari terbit di dalamnya. Ta'dilu bainas naini sodaqah. Kamu berlaku adil dalam mendamaikan atau menghukumi dua orang yang sedang bertikai adalah sedekah. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Kamu membantu seseorang menaikkannya ke atas hewan tunggangannya, atau kamu menaikkan barang bawaannya ke atas hewan tunggangannya adalah sedekah. Wal kalimatu thayyibah shadaqah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Wa bi kulli hatwatin tamsiha ila sholati shadaqah. Setiap langkah
yang kamu jalankan menuju ke masjid untuk sholat adalah sedekah. Wa tumitul ada anit thoriq sedekah. Dan kamu menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Jamaah rahimakumullah, di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwa Allah mewajibkan seorang hamba setiap hari untuk bersedekah sejumlah tulang persendian yang dia miliki. Yakni dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya jumlah tulang persendian manusia itu ada 360. Berarti kita dalam sehari harus bersedekah sebanyak 360 kali. Adakah yang mampu? Tidak ada yang mampu. Tidak ada yang mampu seseorang setiap hari sedekah sebanyak 360 kali. Namun alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sedekah itu tidak hanya sebatas dengan harta saja. Akan tapi di sana ada sedekah-sedekah yang bentuknya menggunakan selain harta. Di antaranya yang dijelaskan hadis ini. Yang pertama, mendamaikan dua pihak yang sedang bertengkar adalah sedekah. Nabi mengatakan ta'dilu bainasnaini sedekah. Berbuat adil antara dua orang adalah sedekah. Jadi jamaah rahimakumullah, apabila ada dua orang yang sedang bertikai, dua orang sedang bertengkar, kemudian kita berlaku adil dalam memberikan keputusan kepada keduanya, atau kita berlaku adil dalam hal mendamaikan orang yang sedang bermusuhan, maka kita terhitung bersedekah. Bahkan mendamaikan dua pihak yang sedang bertengkar ini termasuk salah satu amalan yang pahalanya sangat besar. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ala ukhbirukum bi afdala min darajati siyam was shalah was sadaqah. Maukah aku beritahukan kepada kalian sesuatu yang lebih baik daripada derajat puasa, sholat, dan sedekah, yakni sedekah dengan uang? Para sahabat mengatakan, bala, mau wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, sholahu dzatil baini, mendamaikan hubungan dua orang yang bertikai. Ini termasuk amalan yang derajatnya, pahalanya lebih utama daripada puasa, sholat, dan sedekah. Makanya jamaah rahimakumullah, kalau kita melihat ada saudara kita sedang bertengkar, sedang bermusuh-musuhan, sedang bertikai, maka hendaknya kita bantu mereka untuk berdamai. Dan ini ibadah yang besar pahalanya di sisi Allah, dan ini termasuk bersedekah. Terlebih lagi kalau yang sedang bermusuhan, sedang bertengkar, sedang bertikai itu adalah famili kita, maka hendaknya kita menjadi orang yang menjadi perantara perdamaian mereka. Ini pahalanya sangat besar sekali. Kemudian bentuk sedekah yang kedua, yang sedekah ini juga tanpa menggunakan harta atau uang. Yang kedua, membantu orang untuk menaiki kendaraannya.
atau membantu orang untuk menaikkan barang bawaannya ke kendaraannya. Ini semua juga termasuk apa? Sedekah. Jamaah rahimakumullah. Ketika ada orang dia hendak menaiki kendaraan, kemudian kita bantu dia untuk menaiki kendaraan tersebut, atau mungkin kita mengangkutkan barang-barangannya ke atas kendaraannya, ini adalah sedekah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tu'inur rajul fi dabbatihi, dan engkau membantu seseorang dalam kendaraan, ini termasuk sedekah. Dan kendaraan di sini ini bisa berupa hewan tunggangan ataupun mobil. Ya. Kalau kita membantunya, misalnya dia lemah ataupun dia tidak mampu untuk menaik ke atas kendaraannya, atau mungkin dia tidak mampu menaikkan barang bawaannya ke atas kendaraannya, nah, maka kita bantu. Nah, ini termasuk apa? Sedekah. Termasuk juga membantu dia turun dari kendaraannya, atau membantu menurunkan bawaan barangnya ke dari kendaraannya, ini juga termasuk sedekah. Ya, mungkin ada orang dia sedang angkut-angkut barang, kenaikan ke kendaraannya, kita bantu, ini termasuk sedekah. Dan Allah Ta'ala juga berfirman di dalam Quran surat Al-Maidah ayat nomor 2, wa ta'awwanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Kemudian jamaah rahimakumullah, di antara bentuk sedekah yang tanpa menggunakan harta atau uang yang ketiga, bertutur kata yang baik. Nabi mengatakan dalam hadis tadi, wal kalimatut thayyibah shadaqah, ucapan yang baik adalah sedekah. Dan yang termasuk ucapan yang baik itu yang pertama, menjawab salam. Jadi kalau ada orang mengucapkan salam kepada kita, kemudian kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, berarti kita telah mengucapkan kalimatut thayyibah, ucapan yang baik. Dan ini terhitung sedekah. Yang kedua, masuk dalam ucapan baik, menolak orang yang meminta-minta dengan perkataan yang baik. Ada orang minta-minta kepada kita, kemudian kita mungkin gak bawa uang, kemudian kita tolak dengan ucapan yang baik, ucapan yang halus. Ini juga termasuk sedekah. Kemudian yang ketiga, yang masuk dalam ucapan yang baik, berzikir kepada Allah. Maka semua lafaz zikir yang kita ucapkan itu termasuk sedekah. Misal kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau kita mengucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim, ini termasuk sedekah. Yang keberapa, Pak? 4 ya. Termasuk ucapan yang baik yang keempat, mengucapkan perkataan yang jujur dan benar. Ketika kita ngomong jujur, ketika kita ngomong yang hak, yang benar, ini termasuk sedekah. Kemudian yang kelima, masuk dalam ucapan yang baik adalah berdakwah, mengajak manusia kepada agama yang hak, mengajak kepada tauhid. Ini termasuk sedekah. Maka ketika bapak-bapak mengajak orang lain untuk
apa itu mentauhidkan Allah, menjauhi perbuatan syirik. Ini termasuk sedekah. Kemudian yang keenam, masuk dalam kategori ucapan baik, amar ma'ruf nahi mungkar. Dan masih banyak lagi contoh-contoh ucapan yang baik. Ya, termasuk Syekh Shalih Al Fauzan, beliau menyebutkan di antara ucapan yang baik itu adalah bertutur kata yang lemah lembut, yang baik, yang menyenangkan hati orang. Ini juga termasuk ucapan yang baik. Kemudian yang keempat sekarang, di antara bentuk sedekah tanpa menggunakan harta atau uang yang keempat, setiap langkah kaki untuk sholat berjamaah di masjid. Ketika seseorang melangkahkan kakinya untuk menunaikan sholat berjamaah di masjid, itu dihitung sedekah. Kalau dia menuju masjid itu, dia bisa mencapai 100 langkah kaki, maka dia seakan-akan bersedekah sebanyak 100 kali. Allahu Akbar. Nabi mengatakan dalam hadis tadi, wa bi kulli hudwatin tamsiha ila shalah shadaqah. Setiap langkah yang kamu ayunkan menuju tempat sholat adalah sedekah. Setiap langkah menuju masjid sedekah. Maka semakin jauh jarak masjid, semakin banyak langkah dan semakin banyak sedekah-sedekah, semakin banyak pahala-pahala yang kita dapatkan. Nah, ini dorongan bagi kita untuk menegakkan sholat berjamaah di masjid. Dan sudah sering kita bahas bahwasanya menghadiri sholat berjamaah di masjid hukumnya wajib. Apalagi kita pergi ke masjid dalam sehari 5 kali, pahalanya besar. Maka sambil kita melangkahkan kaki menuju masjid, sambil kita hadirkan perasaan bahwasanya setiap langkah kita ini dihitung sedekah. Allahu Akbar. Kemudian yang kelima, di antara bentuk sedekah tanpa harta atau uang, yang kelima, menyingkirkan gangguan dari jalan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tumitul ada anit thariq shadaqah. Dan kamu menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Jadi seseorang menghilangkan segala gangguan dari jalan kaum muslimin, ini sedekah. Baik itu berupa duri, pecahan kata, mungkin batu besar, batang pohon yang tumbang, atau najis, atau kotoran, atau sampah, atau belara, ya, dan selainnya. Menyingkirkan itu semua termasuk sedekah. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi sajaratin qata'aha min dahri tariq kanat tu'dhin nas. Sungguh aku melihat seseorang dimasukkan ke dalam surga karena sebuah pohon yang dia potong dari tengah-tengah jalan. Tadinya pohon itu mengganggu orang. Berarti menyingkirkan gangguan dari jalan termasuk amalan yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Kemudian amalan yang keenam yaitu adalah mengerjakan sholat duha. Dalam hadis yang lain, riwayat lain, Nabi mengatakan, pada pagi hari setiap persendian salah seorang dari kalian wajib bersedekah. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, menyuruh berbuat baik adalah sedekah, melarang dari mungkar adalah sedekah. Kemudian kata Nabi, wa yujzi'u min dzalika
raq'atani yarka'ahuma minad duha. Dan itu semua cukup dengan 2 rakaat sholat duha. Berarti ketika seseorang dia mengerjakan sholat duha, seakan-akan dia telah mensedekahkan seluruh persendirian dia, yaitu sebanyak 360. Dengan bahasa lain, orang yang bersedekah itu dia mendapatkan pahala seperti orang sedekah sebanyak 360 kali. Wah. Ya. Dan juga dalam hadis yang banyak disebutkan, termasuk sedekah itu adalah memberikan tempo kepada orang yang berutang, yang mengalami kesulitan bayar utang. Nabi mengatakan, man andhara mu'siran falahu bi kulli yaumin shadaqah qabla ayyahilla dain fa idza halal dain fa andharahu ba'da dzalik falahu bi kulli yaumin mithluhu shadaqah. Barang siapa memberi tempo waktu kepada orang yang berutang, yang mengalami kesulitan bayar utang, maka dia mendapatkan sedekah pada setiap hari sebelum tiba waktu pembayarannya. Jika waktu pembayaran yang telah tiba, kemudian dia memberi tempo lagi setelah itu kepadanya, maka dia mendapatkan sedekah pada setiap hari semisalnya. Misal begini, saya pinjam uang ke Pak Jarot 1 juta. Ya, jatuh temponya itu hari ini. Qadarullah saya nggak punya uang, terus saya minta tempo kepada Pak Jarot. Akhirnya Pak Jarot memberikan tempo 1 minggu. Maka Pak Jarot ini setiap harinya dia itu mendapatkan pahala sedekah. Kok ternyata setelah 1 minggu ternyata saya belum punya lagi. Kemudian Pak Jarot memberi tempo 1 bulan. Maka setiap harinya seakan-akan Pak Jarot dihitung sedekah semisal dengan ngutangi saya berapa? 1 juta. Allah. Inilah pahala ngutangi. Ya demikian jemaah rahimakumullah yang bisa kita bahas ya malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan dengan dibahas materi ini maka pengajian kita ya, khusus membahas materi tentang sedekah telah selesai. Maka insya Allah minggu depan kita akan kembali melanjutkan pengajian membahas masalah tauhid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.